Disclaimer, perdagangan aset cryptocurrency dan forex merupakan aktivitas yang berisiko tinggi karena sifatnya yang fluktuatif. Semua konten yang tersaji di dalam channel ini merupakan murni pendapat atau opini pribadi. Maka dari itu, setiap aktivitas yang akan Anda lakukan harap selalu dipertimbangkan secara matang karena itu merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar Anda tak ketinggalan info jika ada update video terbaru dari kami. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas tentang Uniswap ya. Jadi Uniswap itu bagi teman-teman yang belum tahu, dia merupakan tempat di mana kita itu bisa swap koin-koin yang baru listing. Itu biasanya orang-orang di Uniswap. Jadi Uniswap itu pesaingnya dari PancakeSwap. Jadi mungkin teman-teman lebih familiar dengan PancakeSwap ya, karena memang secara fee itu lebih murah PancakeSwap. Kalau PancakeSwap itu kan tempat di mana token-token atau koin yang baru listing itu biasanya masuk ke PancakeSwap dan berada di dalam blockchain Binance Smart Chain atau BSC. Tapi kalau yang Uniswap ini itu merupakan tempat listing pertama untuk token atau koin yang menggunakan blockchain Ethereum. Jadi satunya yang PancakeSwap itu BSC, kalau yang Uniswap ini Ethereum. Nah, ini merupakan dua layanan swap yang saling bersaing ya antara Uniswap dan juga PancakeSwap. Kemudian apa sih yang ingin saya sampaikan di sini? Nah, saya cek di Twitter dari Uniswap ini. BTW, ini saya cek di CoinMarketCap dulu ya. Posisinya posisi ke-9 saat video ini saya buat, harganya 588.000. Kemudian total supply-nya 1 miliar, sudah beredar 52% ya. Dan kalau ditanya kalau mau beli Uniswap ini di mana? Ini marketnya udah banyak banget ya. Kita coba cek. Nah, udah banyak ya. Huobi, Binance, Get.io, KuCoin. Terus kalau nggak salah di exchange Indonesia juga ada, kalau nggak salah di Indodax sama di toko kripto. Oke, kita lanjut ya. Apa sih yang membuat saya membahas Uniswap ini? Jadi saya baca di Twitternya, ini lebih tepatnya di update tanggal 24 kemarin ya, bahwa mainnet launch in schedule for 5 Mei. Jadi akan ada launching mainnet. Mainnet itu kayak blockchainnya gitu ya. With a scalable optimism L2 deployment set to follow soon after. Jadi intinya di sini ada launching mainnet untuk Uniswap versi ketiga. Nah, sekarang kan kalau kita cek di websitenya, ini merupakan tampilan app Uniswap versi kedua. Nah, tanggal 5 Mei besok itu ada Uniswap versi yang ketiga. Setelah saya baca di blognya itu banyak banget sih keterangan tentang fitur-fitur yang ada di Uniswap versi ketiga. Cuma di sini ada saya tekankan ya, di bagian yang menurut saya penting adalah gas cost of versi ketiga swaps on Ethereum mainnet is slightly cheaper than V2 ini ya. Jadi lebih murah dibandingkan versi kedua. Nah, salah satu kelemahan dari Uniswap ini yang sering diproblemkan adalah masalah gas atau fee. Berbeda dengan PancakeSwap, karena PancakeSwap kan berada di dalam blockchain BSC ya. Jadi cenderung murah. Jadi orang-orang itu lebih suka beli di PancakeSwap. Tapi kalau di Uniswap ini biayanya lebih mahal karena berada di blockchain Ethereum. Untuk swap pun ada fees mahal gitu loh. Nah, di versi ketiga ini diklaim harganya lebih murah dibandingkan versi kedua. Jadi versi ketiga Uniswap cheaper than versi kedua. Kemudian ada tulisannya will likely be significantly cheaper. Jadi mereka itu optimis bahwa orang-orang itu akan suka karena terjadinya penurunan harga yang lebih murah itu secara signifikan. Jadi harganya itu turun secara signifikan. Jadi orang-orang kalau mau beli koin-koin yang baru listing di blockchain Ethereum itu biayanya akan lebih murah sekarang ini. Nah, kalau menurut pandangan saya pribadi, artinya di sini Uniswap itu telah
memperlihatkan bahwa layanan mereka itu sekarang lebih fish friendly ya, artinya ramah dalam hal pembiayaan, berbeda dengan versi yang kedua. Jadi seharusnya jika ada info seperti ini, masalah fees yang lebih murah secara signifikan, seharusnya harga dari Uniswap ini akan naik karena jumlah partisipan di dalam Uniswap ini kemungkinan akan bertambah. Sekali lagi, salah satu kekurangan dari Uniswap adalah biaya fees yang tinggi karena berada di blockchain Ethereum. Tapi di versi ketiga ini, setelah saya baca di blognya, itu fees-nya akan berkurang secara signifikan. Artinya kemungkinan jumlah orang yang menggunakan Uniswap ini pun akan bertambah. Dan ketika jumlahnya bertambah, maka kemungkinan harga dari Uniswap ini akan naik. So, menurut kalian, setelah saya menjelaskan tentang Uniswap versi ketiga ini, menurut kalian tanggal 5 besok harga Uniswap bakal naik gak? Komen di bawah ya, komen di kolom komentar, kira-kira Uniswap bakal naik gak harganya. Itu aja sih untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Don't forget to like, comment, share, and subscribe supaya saya lebih semangat lagi dalam bikin konten yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa pantau terus Uniswap ya, versi ketiga bos. Ini pasti jadi versi yang luar biasa, karena versi dimana fees itu turun secara signifikan. See you.